Jikalau Ramadan sudah mau habis, itu baik makhluk yang berupa malaikat maupun makhluk-makhluk Allah yang lain yang tidak manusia itu menangis. Berpikir kan pikiran nih, otak nih. Nah, sedangkan hati itu adalah nurani yang tidak bisa dipisahkan dari pikiran. Maka apabila hatinya bersih, maka pikirannya juga akan cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuddin. Teman-teman yang berbahagia, kembali lagi bersama kami di podcast Akhir Zaman Channel. Pada episode kali ini, kami mengangkat tema tentang keutamaan bulan suci Ramadan di hari kedua, hari ketiga dan hari keempat. Nah, bersama kita nih teman-teman, sudah ada Al-Ustadz yang akan memberikan sedikit sharing kepada kita ataupun inti keutamaan dari bulan suci Ramadan yang ketiga dan yang keempat. Ini akan sebagai narasumber kita. Maka dari itu, Assalamualaikum Ustadz, apa kabar hari ini? Assalamualaikum, alhamdulillah, kabar baik, sehat. Alhamdulillah Bang Ed. Gimana puasanya hari ini Pak? Lancar? Alhamdulillah lancar terkendali. Alhamdulillah. Ya Pak. Di sini kan kita akan membicarakan tentang keutamaan bulan suci Ramadan nih Pak. Iya. Nah, mungkin Bapak akan membahas dulu tentang bagaimana sih keutamaan bulan suci Ramadan nih Pak. Baik. Terima kasih Bang Hedri Saputra sebagai moderator podcast Ramadan kali ini. Alhamdulillah ya anak-anak, kita semua masih diberikan sehat afiah dan diberikan kesempatan untuk dapat menikmati indahnya beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita semua sudah menjalani hari kedua di dalam bulan suci Ramadan dan alhamdulillah sudah lancar kita jalani. Kita memasuki hari ketiga bulan suci Ramadan. Maka tema kita adalah apa sih hikmah yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan yang hari ketiga ini. Jadi perlu kami sampaikan bahwasanya di dalam hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bahwasanya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya turunlah Al-Quran. Maka tidak heran kita di sehari dua ini sudah menikmati indahnya suara-suara lantunan Al-Quran di mana-mana, baik di masjid, di rumah-rumah, di surau, di pos-pos, semuanya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran berlantun di mana-mana. Itu hikmah pertama yang dapat kita ambil dalam kita menjalani bulan suci Ramadan. Jadi tentunya Bang Hedri, di dalam kita menjalani bulan Ramadan ini tentunya sudah mulai terasa ya. Jadi hari pertama, hari kedua mungkin kita santai, enak menjalani puasa karena kondisi badan kita masih fit. Nah, di memasuki hari yang ketiga ini mungkin agak lebih berat. Dari sholat tarawehnya yang kemarin semangat, mungkin akan lebih berkurang lagi semangatnya karena nafsu kita mulai terasa bahwa pengekangan daripada upaya kita untuk mengekang nafsu tadi mulai terasa di nafsu tersebut. Maka ini adalah salah satu perjuangan kita untuk menjalani di dalam bulan-bulan Ramadan ini agar lebih memaksimalkan lagi di dalam kita beribadah. Itu selanjutnya. Ya. Oh ya, Ustadz. Artinya memang bulan suci Ramadan ini memang bulan yang Masya Allah sekali lah ya. Karena memang kita bisa bilang bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia ya dibanding bulan-bulan lainnya. Ya. Nah, untuk itu Ustadz,
bagaimana sih kedudukan bulan suci Ramadan ini? Baik. Nah, jadi dikatakan di dalam sebuah riwayat bahwasanya Ramadan itu mulia dibandingkan dengan bulan-bulan lain, sebagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang keutamaan Ramadan saat berkhutbah. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa di sebuah hadis qudsi dijelaskan bahwa Ramadan ini syahrullah atau bulannya Allah. Nah, dan keutamaan bulan Ramadan ini sebagaimana keutamaannya Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluknya. Jadi seperti itu. Nah, jadi seandainya umat ini tahu betapa besarnya hikmah daripada Ramadan itu, niscaya ia akan menginginkan semua bulan itu menjadi bulan suci Ramadan semua. Itu saking hebatnya bulan suci Ramadan. Maka ada dikatakan juga sebuah riwayat bahwasanya jikalau Ramadan sudah mau habis, itu baik makhluk yang berupa malaikat maupun makhluk-makhluk Allah yang lain yang tidak manusia itu menangis. Jangan sampai Ramadan itu pergi karena kemuliaan Ramadan tersebut. Jadi mungkin seperti itu. Masya Allah sekali ya Pak Ustadz. Berarti memang bulan suci Ramadan itu bukan sekedar bulan yang seperti rutinitas kitab apa dia tahun itu. Tidak. Artinya sebenarnya bulan suci Ramadan itu memang bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dijelaskan tadi bahwasanya Al-Qur'an adalah Al-Qur'an diturunkan di dalam bulan suci Ramadan. Maka Al-Qur'an itu apa sih? Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi umat manusia. Jadi tidak hanya sekedar dibaca saja, akan tetapi kalamullah atau Al-Qur'an itu kalam-kalam Allah untuk petunjuk bagi umat manusia agar manusia itu bisa selamat. Selama manusia ini mau atau mampu untuk mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh Al-Qur'an, maka dia akan dapat selamat baik di dunia maupun di akhirat. Tapi ya itu tadi di zaman akhir ini mungkin tidak semudahnya untuk kita bisa memahami, mengamalkan isi Al-Qur'an tersebut. Itu tantangan kita di akhir zaman ini, Bang Hedi ya. Oke. Iya Pak, karena kalau kita lihat kan sekarang ini udah memasuki bulan hari kedua kita puasa ya. Kalau kita lihat di kalender Hijriah, besok kita udah memasuki hari ketiga. Artinya sebenarnya apa yang paling menjadi keutamaan nih di hari ketiga nih untuk bulan suci Ramadan ataupun hari ketiga nih, seharusnya kita nih sebagai hamba nih di bulan ini pada hari ketiga nih baiknya supaya mendapatkan pahala yang full seperti apa sih Pak gitu. Baik, sekarang malam ini kita sudah memasuki di hari ketiga bulan suci Ramadan. Terus apa yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dan keutamaannya? Jadi hari ketiga ini tubuh kita sudah mulai sedikit demi sedikit beradaptasi dengan nuansa ibadah puasa, dengan menahan haus, lapar, dan ucapan-ucapan yang tidak berfaedah harus kita tahan. Begitu juga amalan-amalan seperti sholat fardu, sholat sunnah, bacaan-bacaan Al-Quran, semuanya kita lakukan dengan tidak mengesampingkan rutinitas kita sehari-hari, pekerjaan kita. Nah, jadi di dalam doa harian Ramadan, hari ketiga kita memohon agar diberikan kecerdasan hati. Hati kita ini apabila perut kita kosong, itu akan cerah hati kita itu, akan mudah untuk berpikir. Berpikir kan pikiran nih, otak nih. Nah, sedangkan hati itu adalah nurani yang tidak bisa dipisahkan dari pikiran. Maka apabila hatinya bersih, maka pikirannya juga akan cemerlang. Jadi doa kita di dalam bulan suci Ramadan hari ketiga ini memohon mudah-mudahan hati kita senantiasa diberikan kecemerlangan untuk senantiasa terus
menjalankan perintah-perintah Allah di dalam bulan suci Ramadan dengan keikhlasan hati. Selanjutnya, meminta kewaspadaan dan dijauhkan dari kebodohan. Nah, jadi bodoh ini sangat-sangat membahayakan, Bang Hed ya. Jadi bodoh ini bukan berarti bodoh tidak tahu ini itu, tidak. Tapi bodoh di sini adalah tidak ngerti, ya. Tidak ngerti apa? Tidak ngerti posisi. Dia sebagai orang Islam, dia sebagai Muslim, akan tetapi menjalankan kewajiban asal-asalan. Nah, ini yang harus kita upayakan untuk menjadi cerdas pikir, cerdas hati. Nah, mungkin di dalam hari ketiga seperti itu. Oke, jadi kalau di hari ketiga ini mungkin bisa dibilang bahwa kita itu diutamakan untuk banyak berdoa supaya mendapatkan kecerdasan, pemahaman ilmu yang bermanfaat mungkin ya Pak. Ya, untuk pemahaman, kesadaran diri bahwasanya manusia ini tidak luput dari kesalahan, kelalaian, dan dosa. Maka sadar diri itu yang patut kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita ini menjalankan perintah, puasa, kewajiban sholat, akan tetapi tingkah laku kita tidak mencerminkan akhlakul karimah. Ini sangat percuma sekali ya. Tidak ada manfaat daripada efek dari ibadah itu. Seharusnya orang yang menjalankan ibadah, baik ibadah puasa maupun ibadah sholat, itu ia akan mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya, Masya Allah sekali ya. Artinya di hari ketiga ini kita sebenarnya harus bisa mengevaluasi diri dan bisa berlatih menjadi orang yang menjadi penyabar, ibaratnya seperti itu mungkin. Iya, itu seperti bisa mengendalikan diri kita sendiri, mungkin seperti itu kayaknya Pak. Jadi mohon maaf, bahasa mengendalikan diri ini, kita manusia ini di samping dikasih akal pikiran, dikasih hati nurani, juga dikasih nafsu. Maka nafsu ini perlu untuk kita kendalikan. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh nafsu. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan-perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Nggak perlu puasanya. Mendingan kalau nggak bisa meninggalkan perbuatan yang tercela dan perkataan buruk, maka mendingan nggak usah puasa. Maka puasa ini dikhususkan hanya untuk ya ayyuhalladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman saja. Artinya puasa itu bukan cuma menahan lapar, tapi juga menahan lisan dan sikap. Sikap kita kendalikan, jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang disinggung oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang mengerjakan puasa, akan tetapi tidak dapat apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Mungkin itu sedikit yang dapat kami sampaikan di podcast akhir zaman kali ini ya. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk para generasi-generasi muda, agar dapat menjalankan perintah agama, menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solehah, menjadi kebanggaan orang tua dan agama. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu. Oh iya Pak. Oke, terima kasih Pak. Pada pertemuan kali ini kan kita juga membahas dari di hari keutamaan di hari ketiga. Sedangkan besoknya lagi kita ini akan memasuki hari keempat nih Pak. Nah, bagaimana sih Pak fokus utama kalau di hari keempat ini? Apakah nggak jauh beda sama dengan di hari ketiga atau ada perbedaan sedikit nih Pak di hari keempat? Iya. Seperti halnya yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang lebih baik daripada hari ini, maka ialah orang yang beruntung. Maka kita dituntut sebagai muslim, yaitu setiap harinya harus menjadi lebih baik, atau jangan sampai minimal
lebih baik daripada kemarin, jangan sampai sama dari hari yang kemarin. Peningkatan-peningkatan yang harus kita capai di dalam bulan suci Ramadan ini, hari demi hari harus kita catat di buku khusus harian kita, pencapaian apa yang sudah kita sampai. Nah, itu untuk mengingat-ingat. Maka di dalam pembelajaran anak-anak seperti SD, SMP, SMA biasanya ada tugas dari sekolah itu, ada buku Ramadan. Itu untuk mengevaluasi apakah dia sudah menjalankan amalan dengan baik ataukah apakah semakin menurun, itu sudah ada catatannya. Seperti itu. Nah, gini Pak. Jadi kita ada sedikit permasalahan, mungkin bukan permasalahan, tapi ada beberapa case yang kita temukan, misalnya di kalangan remaja ini Pak. Kadang kita sholat tarawih, tapi kadang rasanya ingin cepat sekali, misal udah tarawih gitu, ataupun mereka ingin cepat sekali selesai tarawihnya. Nah, dan kalau misal kita berpuasa nih, tapi malah game online yang bukannya malah sholat dan segala macamnya. Nah, itu gimana sih Pak? Menurut Bapak bagusnya sebagai kaum muda? Seperti halnya yang kami sampaikan di podcast yang lalu, bahwasanya Islam tidak pernah mengajarkan kelalaian. Nah, jadi seandainya anak muda itu menyampaikan di dalam menjalani puasa, akan tetapi kelalaian-kelalaian yang dijalani, maka itu tidak termasuk daripada budaya Islam. Maka itu sudah mengikuti budaya-budaya barat atau budaya-budaya yang bukan budaya kita. Maka hendaknya itu dihindari oleh para pemuda. Ya, memanfaatkan waktu sebaik mungkin, karena waktu yang sudah terlewat tidak akan kembali lagi. Oke, terakhir nih Ustadz, apa pesan untuk anak-anak muda atau generasi muda penerus kita ini, yang sedang menjalani hari ketiga dan keempat di bulan Ramadan ini, Pak? Ya, baik, untuk para remaja dan khususnya untuk kita semua, demi menjaga kualitas ruhaniyah kita atau ruh kita, hati kita, agar lebih baik, maka manfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin agar hidup kita menjadi berkah dan bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang banyak. Mungkin itu sedikit nasihatnya. Masya Allah, luar biasa sekali. Semoga kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mendengarkan podcast Akhir Zaman Channel ini. Semoga kita bisa mendapatkan pencerahan, ataupun yang mungkin belum mendapatkan hidayah, bisa mendapatkan hidayah. Yang belum berpuasa bisa berpuasa pada ke hari ketiga dan keempat ini, dan sampai seterusnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Ustadz atas pemaparannya. Semoga Allah menerima puasa kita semua. Semoga Allah memberkahi kita semua dan merahmati kita semua. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Ustadz. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.